Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat, kebesaran, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan bagi kami, memungkinkan kami dapat beribadah kepada-Mu. Dan sebentar lagi izinkan hamba-Mu memaparkan firman Tuhan. Mohon Allah Roh Kudus mengaruniakan hikmat akal budi, beberapa dari tempat maha tinggi, serta Engkau yang menyertai lidah mulut hamba-Mu guna menyampaikan firman-Mu yang sudah hamba-Mu persiapkan. Hamba mohon lebih daripada persiapan yang sudah hamba-Mu persiapkan, Allah Roh Kudus menolong, menyertai, mengaruniakan anugerah Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami berkenan di hadapan Bapa. Demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami, bersiap memaparkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik luar biasa dan tetap survive. Anugerah Tuhan tetap melimpah bagi kita semuanya. Senang sekali Tuhan izinkan kita dapat beribadah walaupun situasi dan kondisi belum bersahabat dengan kita. Tapi anugerah Tuhan memungkinkan kita semua dapat beribadah kepada Tuhan. Dan pastikan kita semua dapat memberikan perhatian dengan terbaik kepada firman Tuhan, supaya firman Tuhan berkati kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah fokus memandang Tuhan. Sekali lagi, fokus memandang Tuhan. Izinkan saya membacakan satu teks firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 8. Mazmur pasal 16 ayat 8, demikian firman Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Fokus memandang Tuhan. Raja Daud berkata bahwa ia senantiasa memandang Tuhan. Raja Daud mengarahkan pandangannya senantiasa kepada Tuhan. Kata senantiasa di sini tidak hanya berbicara sekali-sekali atau kadang-kadang atau pada musim-musim tertentu, tetapi kata senantiasa di sini benar-benar selalu fokus kepada Tuhan. Fokus memandang kepada Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Ini merupakan suatu statement yang luar biasa hebat. Selaku orang yang percaya kepada Tuhan, Raja Daud selalu memandang kepada Tuhan. Dan ia mengimani bahwa Tuhan selalu berada di sebelah kanannya dan ia tidak goyah. Suatu yang sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu saja kita diperhadapkan dengan banyak masalah dalam berbagai aspek kehidupan, baik di internal keluarga kita maupun di eksternal keluarga, bahkan juga di lingkungan sosial, mulai dari masyarakat di mana kita berdomisili, mancanegara, bahkan secara universal. Maka kemudian kita diperhadapkan dengan baik masalah pribadi maupun masalah secara kolektif, bahkan universal. Hari-hari ini pandemi, kita tetap berjuang, kita tetap berupaya agar kita bisa menang, kita bisa mampu, kita bisa cakap mengatasinya, sehingga situasi dan keadaan akan kembali membaik. Bagaimana proses yang tengah kita alami, bahkan
berbagai banyak negara terus berjuang agar supaya kita cakap dan bisa keluar dari pandemi ini menjadi endemi, sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Dan tentunya ini merupakan masalah global, masalah universal, dan sampai kepada masalah dalam pribadi kita masing-masing. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pendek kata, kompleksitas masalah sudah sedang dan akan kita hadapi semuanya. Dan tentu saja kita tidak pernah mampu untuk menghadapinya sendirian, apalagi dengan cakap untuk mengatasinya sendiri. Maka kemudian kita harus memandang kepada Tuhan sebagai suatu wujud bahwa kita membutuhkan uluran tangan, kita membutuhkan pertolongan di luar daripada kemampuan kita sendiri, yakni daripada Tuhan. Itu sebabnya kita harus memandang kepada Tuhan agar supaya kita tidak goyah, karena Tuhan berdiri di sebelah kanan kita. Semua yang percaya katakan amin. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kita harus fokus memandang Tuhan? Mengapa kita harus fokus memandang Tuhan? Jawabannya adalah karena pertolongan kita, pertolongan orang yang percaya, datangnya daripada Tuhan. Mazmur berkata dalam Mazmur 121 ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur mengklaim bahwa pertolongannya bukan dari manusia, bukan dari tokoh-tokoh dunia, bukan dari orang-orang hebat yang diproduk oleh dunia ini, tetapi datangnya dari Tuhan. Tuhan yang dimaksud ke Mazmur adalah Sang Khalik langit dan bumi, yang menciptakan, yang mengelola, yang memelihara langit, bumi beserta dengan isinya. Kepadanya mata pemazmur memandang, dan kepadanya juga mata Raja Daud memandang senantiasa. Dia memastikan bahwa pertolongan itu datang kepadanya, sehingga dia tetap cakap untuk menanggung segala perkara yang diperhadapkan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya harus selalu membangun relasi yang intim dengan Tuhan di atas segala sesuatu, karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan dan bukan dari yang lain. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kehadiran Tuhan senantiasa di sebelah kanan kita, yang memberikan kita nasihat atau bimbingannya. Itu tertulis dalam Mazmur pasal 16 ayat 7 dan 11. Kemudian ketika Tuhan senantiasa hadir di sebelah kanan kita, itu berarti Dia memberikan perlindungan. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8 juga Dia memberikan sukacita dan sorak-sorai. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-9, dan Tuhan juga memberikan kita kebangkitan bukan kepada dunia orang mati, ayat yang ke-10, dan Tuhan memberikan kita nikmat senantiasa, ayat yang ke-11 dari Mazmur pasal 16. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Daud bisa keluar sebagai pemenang untuk melawan semua musuh-musuhnya. Dan dalam hal ini khususnya melawan Goliat, raksasa Filistin yang besar, karena dia memandang kepada Tuhan. Matanya dia arahkan kepada Tuhan, matanya fokus memandang kepada Tuhan. Dia tidak takut dengan masalah, dia tidak takut dengan Goliat, sang pendekar yang luar biasa, yang begitu terkenal. Dan kemudian meskipun kelihatannya masalah itu begitu besar dan di luar kemampuannya sebagai manusia, meskipun Raja Saul dan para tentara Israel takut
dengan Goliat, sang raksasa plus panglima tentara Filistin. Namun Daud mempunyai Allah yang maha besar. Daud tidak takut dengan Goliat, sehingga dia berkata, engkau datang dengan tombak dan lending, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama tentunya kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Tatkala Tuhan izinkan masalah yang begitu besar, persoalan yang begitu kompleks, jalan yang buntu, maka kemudian suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus fokus memandang kepada Tuhan. Bukan kepada masalah, bukan kepada jalan yang buntu, bukan kepada kompleksitas masalah, tetapi fokus memandang kepada Tuhan. Karena pertolongan kita datangnya daripada Tuhan dan bukan dari yang lain. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pengalaman seorang sahabat yang menceritakan tentang traumanya untuk menyantap makanan arsik dengan bahan ikan nila. Kebanyakan orang sudah tahu masakan arsik selaku ciri khas makanan Medan itu enak dan digemari banyak orang. Dia pun menuturkan pada suatu santap malam, dia begitu malu terhadap teman-teman kantornya yang pada saat itu menikmati dinner bersama di sebuah restoran. Masalahnya adalah ketika ia mulai asik menikmati makan dengan santai dan penuh canda, lantas dengan tanpa sengaja ia menelan duri ikan yang sebelumnya ia tidak begitu teliti, lalu tersangkut di tenggorokannya. Meskipun pada akhirnya duri itu bisa ia telan bersamaan dengan segenggam nasi, tetapi rupanya menjadikannya trauma setiap kali ia ditawarkan makan arsik. Ketika ditanya kenapa trauma dan tidak mau mencobanya lagi, bukankah daging ikan itu jauh lebih banyak dan nikmat daripada duri dan tulangnya? Jawabannya selalu sama, yakni trauma dengan duri ikan dalam masakan arsik yang pernah tersangkut di tenggorokannya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terkadang kita pun sama seperti sahabat yang memiliki pengalaman trauma dengan arsik itu. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan atau masalah, kita hanya fokus pada betapa sulit dan besarnya masalah, sehingga kita pesimis dan mulai menyerah. Kita tidak ingin mencobanya lagi dan tidak pernah akan mencobanya lagi. Padahal jikalau kita fokus memandang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kita kekuatan, Dia akan memberikan kita kecakapan, Dia memberikan kita solusi dan jawaban lebih daripada apa yang kita minta dan harapkan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya untuk fokus memandang Tuhan? Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan bahwa Ia maha segalanya, yang siap selalu menolong, yang standby selalu menolong. Pastikan kita beriman kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beriman kepada Tuhan berarti kita harus menyerahkan segala totalitas hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan segala kemampuan kita kepada Tuhan, menyerahkan segala potensi kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan bertindak lebih daripada apa yang kita bisa berbuat. Biarlah Tuhan bertindak melampaui segala akal budi kita. Biarlah Tuhan yang bertindak dengan cara Tuhan. Dan bagian kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, melakukan caranya Tuhan untuk membela, untuk menolong, untuk memberikan solusi dan jawaban yang tepat lebih daripada apa yang kita minta, lebih daripada apa yang kita pikirkan, lebih daripada apa yang kita bayangkan, lebih daripada apa yang kita harapkan. Semua yang percaya katakan amin. Kemudian selanjutnya, bagaimana caranya untuk fokus memandang kepada Tuhan? Yang kedua adalah
bangun relasi supaya intim dengan Tuhan. Kita harus membangun relasi supaya intim dengan Tuhan. Kita harus membangun relasi supaya tetap dekat dengan Tuhan. Sebab tanpa kita membangun relasi kepada Tuhan, maka tentu saja kita tidak memungkinkan untuk menikmati pertolongan daripada Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang membangun relasinya dekat dengan Tuhan, maka mereka lah adalah orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebajikan dari Tuhan, jawaban atas setiap masalah, atas setiap beban berat yang mereka alami dalam perjalanan iman mereka kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan itu bisa kita jabarkan melalui ibadah kita bersama dengan Tuhan. Ibadah secara kolektif, ibadah di internal keluarga, dan itu bisa kita implementasikan di hadapan Tuhan. Kemudian doa pribadi, doa secara kolektif, doa dalam gereja, doa dalam keluarga, kemudian ujian penyembahan di hadapan Tuhan. Saat teduh kita membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan secara rutin, dan itu menjadikan gaya hidup kita, kebutuhan hidup kita. Maka kemudian kita bisa melakukan satu relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan, maka kita merasakan kehadiran Tuhan, kita merasakan pertolongan Tuhan, kita merasakan intervensi dari Tuhan, kita merasakan kuasa Tuhan, kita merasakan jawaban daripada Tuhan yang memberikan kita petunjuk-petunjuk, yang memberikan kita solusi, dan memberikan kita kemenangan atas setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah dan tantangan pasti akan selalu ada selama kita masih hidup dalam dunia ini. Namun kita diajar oleh firman Tuhan agar supaya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu menyerah, tapi kita harus fokus memandang kepada Tuhan. Sebab kita mempunyai Tuhan yang maha besar di dalam Yesus Kristus. Dia maha baik, Dia maha kuat, Dia maha hebat, Dia maha segalanya, yang senantiasa siap menolong bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Hari ini jika Anda ingin mengalami kemenangan dari setiap pergumulan yang Anda alami, fokus memandang kepada Tuhan. Sebab kita mempunyai Tuhan yang maha hebat. Oleh sebab itu teruslah fokus memandang kepada Tuhan, sebab Dia berdiri di sebelah kanan kita sehingga kita tidak goyah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat berkat firman Tuhan yang sudah Hamba paparkan hari ini. Kami terbatas dalam paparan firman Tuhan, namun Allah Roh Kudus kiranya terus menjabarkan kepada kami, meneguhkannya, mengajarkannya, meteraikannya, supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semua. Pakai kami Tuhan, agar kami mengimani firman-Mu, hidup fokus memandang kepada Tuhan, bukan memandang kepada yang lain, agar Tuhan tetap menolong kami, dan pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa dan tajam. Terima kasih Bapa di sorga. Kudus mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Ampuni setiap kami jika selama ini sering kami abai firman-Mu. Sering kali kami tidak fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada masalah. Oleh sebab itu, mampukan kami mulai dari sekarang, agar ketika Tuhan memperhadapkan kepada kami masalah, ujian, tantangan, selama kami hidup dalam dunia ini, kiranya Engkau memampukan kami untuk fokus memandang Tuhan. Sebab pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.
sekarang pastikan kita menengadahkan tangan kita untuk menerima berkat anugerah dari Tuhan. Dengan iman menerima dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghibur, memberkati, menyelamatkan kita semuanya. Hari ini besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.